Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, serta yang terhormat dosen pengampu kajian puisi. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan pendekatan Abraham. Saya Cica Pujiah Rahmah selaku moderator, beserta teman-teman saya, Uzni Febrianti, Oktavianti, beserta Adisa Ananda Putri. Kepada Puput Oktavianti dipersilakan. Pendekatan Abrams. Ada beberapa pendekatan pada kajian puisi. Yang pertama ada pendekatan mimesis, yang kedua ada pendekatan objektif, yang ketiga ada pendekatan pragmatik, dan yang keempat ada pendekatan ekspresif. Pendekatan mimesis adalah pendekatan yang menitik beratkan pada kenyataan bahwa puisi merupakan tiruan alam atau gambaran kehidupan manusia dan alam semesta. Pendekatan mimesis juga digunakan untuk mengetahui antar dunia nyata dan rekaan agar menjadi karya yang indah dan penuh makna. Dengan pendekatan mimesis, diharapkan manusia dapat memahami hidup lebih bijak dan menjalani hidup antar impian dan kenyataan. Adapun pandangan tentang mimesis, yang pertama ada pandangan menurut Aristoteles, yaitu seniman atau sastrawan tidak hanya menjiplak kenyataan, melainkan proses kreatif. Yang kedua ada pandangan tentang mimesis menurut Plato. Kenyataan yang kacau balau dapat diubah menjadi kenyataan yang universal atau umum, walaupun tidak mungkin mengacu langsung terhadap dunia ideal atau meninggikan emosi ataupun nafsu. Adapun simpulan, yaitu yang pertama ada pendekatan stilistik, yang kedua ada pendekatan semiotik, dan yang ketiga ada pendekatan mimesis. Pendekatan stilistik yaitu linguistik digunakan untuk memahami puisi. Yang kedua yaitu pendekatan semiotik, yaitu lambang atau perlambangan digunakan untuk memahami maksud puisi. Dan yang ketiga ada pendekatan mimesis, yaitu tiruan atau penggambaran terhadap kehidupan alam semesta dan manusia untuk memahami maksud puisi. Pendekatan objektif. Pendekatan ini menitik beratkan bahwa karya sastra adalah karya yang otonom, jadi hanya dikaji melalui unsur-unsur pembentukannya yang bersifat intrinsik, di mana sebuah sistem yang terdiri atas beberapa unsur dan diantaranya tidak satupun mengalami perubahan. Menurut Semi menyebutkan bahwa pendekatan struktural dinamakan juga pendekatan objektif, pendekatan formal, dan pendekatan analitik. Strukturalisme berpandangan bahwa untuk menanggapi karya sastra secara objektif haruslah berdasarkan pemahaman terhadap teks karya sastra itu. Adapun tujuannya adalah mendeskripsikan secara secermat mungkin keterkaitan semua unsur-unsur karya sastra yang secara bersama-sama sehingga menghasilkan karya sastra secara menyeluruh. Secara sederhana, penerapan pendekatan objektif dalam menganalisis karya sastra dalam hal puisi dapat diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan unsur-unsur struktur karya sastra. Yang kedua, mengkaji keterkaitan makna antar unsur-unsur yang satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, mendeskripsikan fungsi serta hubungan antar unsur intrinsik yang bersangkutan. Selanjutnya, Husni, dipersilahkan. Pendekatan pragmatik. Pendekatan ini menganggap membaca sebagai penafsir dan diberikan otoritas untuk menafsirkan apa yang ada di dalam sebuah karya. Karena dalam sebuah karya pasti terdapat ambisius talent yang harus diisi oleh pengkaji. Pendekatan ini mengajak untuk mengetahui seberapa manfaat puisi yang dapat dipetik oleh pembaca. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan kritik sastra yang ingin memperlihatkan kesan dan penerima pembaca terhadap karya sastra. Pembaca memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan sebuah karya merupakan karya sastra atau bukan. Tujuan penyair ialah memberikan kegunaan atau nikmat ataupun sekaligus memberikan manfaat kehidupan.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Cica Fauzia Rahma. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendekatan ekspresif. Pendekatan ini menitik beratkan pada kehidupan pribadi pengarang. Hal ini disebabkan karena puisi merupakan ekspresi sang pengarang, berhubungan dengan gejolak yang akan disampaikan pengarang, berdasarkan apa yang dirasakan oleh pengarang pula. Adapun langkah-langkah penerapan pendekatan ekspresif. Dalam melakukan kritik sebuah sastra, diperlukan tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan sebuah proses kritik dalam karya sastra. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh kritikus dalam melakukan sebuah karya sastra. Yang pertama, seorang kritikus harus mengenal biografi pengarang karya sastra yang akan dikaji. Yang kedua, melakukan penafsiran pemahaman terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam karya sastra, seperti tema, gaya bahasa, atau diksi, citraan, dan sebagainya. Yang ketiga, mengaitkan hasil penafsiran dengan berdasarkan tinjauan psikologis kejiwaan pengarang. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.